Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat karunia iman, karunia Islam yang sampai hari ini bisa mengantarkan kita pada majelis malam hari ini, bisa mengantarkan kita pada mengantarkan dan menuntun langkah-langkah kita sampai ke masjid pada malam hari ini. Ini saya mohon maaf dan mohon izin juga. Ini ada beberapa sebenarnya guru-guru saya. Nah, ada Ustadz Masrur. Ini dulu bahasa ininya senior saya, guru saya di Darul Fatah. Sebelum ketemu Ustadz Masrur, dulu ketemu Pak Ihsan. Dan itu juga guru saya dulu yang ngajarin saya abatasa dulu ketika saya masih SMP, masih SD gitu. Yang ngajari saya, motivasi saya ke masjid, motivasi saya belajar dan sebagainya. Kalau saya hari ini sampai dapat rezeki ke Mesir, itu juga tidak lain juga karena dulu pernah dimotivasi sama Pak Ihsan ya, setiap minggu datang ke sekolah kami di pelosok gitu. Sampai bawa motor, jalannya jelek. Nggak tahu sekarang masih ke sana nggak, saya nggak tahu. Karena sibuk, padahal jalannya udah bagus kan. Saya ketika pulang memang selalu dulu ketika belajar di Jakarta, ketika salah satu pesan yang disampaikan oleh guru-guru ketika pulang ke kampung, perbanyak silaturahim seperti itu. Jadi kalau niat awal pulang, kalau ditanya pulang kenapa, mau jenguk orang tua. Tapi sampai di rumah paling cuma 3 jam, 4 jam langsung keluar lagi gitu. Niat silaturahim. Bahkan sudah kontakkan dengan Pak Ihsan gitu, kapan kita ketemu, janjian belum jadi kemarin, kok dilalahnya ketemu di depan masjid tadi. Iya seperti itu. Ya itu salah satu pesan, makanya saya dalam beberapa hari ini keliling untuk silaturahim aja, minta nasihat, nanya kabar seperti itu, dalam rangka ya silaturahim sesama muslim, silaturahim kepada guru-guru kami dulu seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pengantarnya banyak sekali yang harus disampaikan, tapi walau mudah-mudahan apa yang tadi diminta apakah bisa mewakili atau tidak seperti itu. Saya di Mesir itu baru 2 tahun lebih. Baru berapa Bu? Ya 2 tahun lebih, 12 tahun. Jadi baru 2 tahun lebih 14 tahun. Datang tahun 2010, baru datang, kemudian ada revolusi di Mesir. Setelah itu mahasiswa Indonesia seluruhnya dipulangkan. Jadi ada pilihan, ada pesawat Garuda datang ke Mesir, diminta siapa yang mau pulang, difasilitasi suruh daftar, kemudian diangkut gitu. Karena waktu itu kondisi di sana nggak karuan. Kemudian seperti dulu di Jakarta ketika reformasi. Jadi ada penjarahan, ada demo terus, akhirnya diputuskan oleh pemerintah untuk dievakuasi. Tapi saya telepon ke orang tua, "Mak, saya ini ada kesempatan naik pesawat pulang gitu. Boleh apa enggak gitu, tapi baru 6 bulan gitu." Kata mama saya, ibu saya bilang, "Enggak, di situ aja gitu." Padahal orang lain pada pulang gitu. Nganter ke bandara, balik lagi nganter ke bandara gitu. Karena pesennya nggak boleh pulang, baru 6 bulan seperti itu. Sampai kemudian baru pulang lagi setelah 5 tahun dari sana seperti itu. Sampai sekarang, sampai beranak pinak. Anak saya udah 3. Kebetulan waktu sudah selesai, waktu itu targetnya cuma sampai S2, kemudian kebetulan ada COVID. Jadi mau pulang pesawatnya nggak ada yang memberangkatkan dan sangat sulit. Akhirnya lanjut dan sampai sekarang seperti itu. Tapi profesi aslinya sebenarnya ternak teri sebenarnya. Jadi ngantar anak, ngantar istri gitu, ngantar anak ke sekolah, ngantar istri ke kuliah gitu. Kerjanya itu, itu. Ya mudah-mudahan keberadaan di sana bermanfaat dari berkahnya para tanah Anbiya seperti itu. Bapak Ibu yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya kalau Mesir sendiri ini kan disebut sebagai negeri para Anbiya.
Karena di situ dilewati banyak sekali para nabi pernah singgah ke situ. Mungkin yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran nabi yang dengan riwayat kehidupannya di mana, di Mesir, yang Nabi Musa yang berhadapan dengan Firaun. Padahal kalau bicara Firaun, orang Mesir pun sendiri itu berbeda pendapat, karena Firaun itu adalah sebutan raja bagi Mesir kuno. Jadi semua raja Mesir itu disebut Firaun, atau kalau lebih ininya disebut Ramses atau Ramsis seperti itu. Maka karena ketika ditanya, jadi yang Firaun itu yang mana gitu? Karena Ramses itu punya anak keturunan, ya juga namanya Firaun atau Ramses dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Latinnya gitu. Dan kuburan-kuburan namanya Firaun yang sampai sekarang diawetkan itu juga banyak, sampai dibuatkan museum khusus. Jadi jasad-jasad para raja itu tersimpan dari yang kecil sampai yang terbesar itu ada. Yang dikuburkan di dalam tanah yang biasanya tanahnya mungkin lebih dari 10 meter, bahkan bisa sampai 50 meter digali di bawah tanah. Sampai sekarang itu masih ada penemuan-penemuan jasad itu yang tidak, sampai sekarang masih belum terhitung seperti itu. Jadi tiba-tiba tahun ini ketemu kuburan baru. Nanti tahun berikutnya ketemu lagi, misalkan ada piramid kecil seperti itu dan sebagainya. Bahkan ada disebut di sana itu lembah para raja, Wadil Muluk katanya. Jadi ada sebuah lembah di atas pegunungan, namanya di daerah Sinai, yang di situ kalau di situ tidak ada musim dingin. Padahal di Mesir dikenal 4 musim, musim panas, musim dingin, kemudian musim semi dengan musim gugur. Tapi karena saking panasnya di sana, yang bisa di tempat lain itu sedang musim dingin, yang di lembah Sinai, lembah para muluk ini, para raja ini, panasnya bukan main. Biasanya bulan Januari sampai misalkan 15 derajat seperti itu. Kalau kita kan mungkin sampai 30 ya, 30 sampai 37. Di sana bisa 15 derajat saking dinginnya. Tapi di daerah lembah para raja itu, di situ tidak mengenal musim dingin seperti itu. Panas seperti itu. Ya, sehingga tadi walaupun kemudian para ahli sejarah menyebutkan bahwa yang disebut Firaun yang maksud di dalam Al-Quran, yang ketika bertemu dengan Nabi Musa di dalam kisah Al-Quran itu adalah Ramses atau Firaun ke-12 seperti itu, menurut siapa? Menurut para sejarawan. Walaupun secara kebenaran dan tidak itu wallahu alam, Allah yang tahu. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya kan, kisah-kisah yang diberikan oleh atau dituangkan di dalam Al-Quran, baik kisah Nabi, kisah orang-orang soleh, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah kemudian siapa lagi, Zulkarnain, kisah kemudian pemilik kebun dan sebagainya, itu tercatat di dalam Al-Quran. Tapi ketika ditanya Zulkarnain itu berada di mana, para ahli sejarah mungkin bisa ada berpendapat bahwa Zulkarnain itu ada di namanya negara Azerbaijan. Kenapa disebutkan ciri-cirinya? Di situ ada gunung, kemudian di situ juga mengandung bahan tambang seperti emas, kemudian besi, dan di situ pokoknya mirip sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran atau diuraikan para ahli sejarah. Tapi apakah itu benar? Kata al-ulama belum tentu. Begitu juga ketika kita tanya misalkan Nabi Harun. Nabi Harun itu ada orang Mesir yang bikin seperti kuburannya ada di gunung seperti itu. Disebutkan Nabi Harun. Kalau orang yang jalan-jalan ke mana? Ke Mesir, mampir namanya ke Gunung Sinai itu orang di belakang itu makam Nabi Harun. Walaupun itu buatan manusia. Tujuannya apa? Supaya orang yang datang ke sana menarik gitu. Oh, di sana ada makam Nabi Harun, foto-foto dan sebagainya. Atau Nabi Yusuf. Salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah siapa? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf kecil punya saudara,
kemudian diasingkan atau bahkan dia dikatakan di situ dimasukkan ke dalam sumur. Dan itu kisahnya orang mengatakan itu di Mesir. Di Mesir seperti itu. Sampai kemudian Nabi Yusuf menjadi raja dan sebagainya. Tapi ketika kita datang ke sana, ditanya Nabi Yusuf dulu hidup di mana? Nabi Yusuf itu tinggal di mana, kerajaannya di mana, dan dia kan disebutkan di situ jadi raja, jadi menteri dulu, seperti itu kan. Kemudian Zulaiha ada disebutkan juga. Ditanya kira-kira Nabi Yusuf itu dulu hidup di mana? Tidak ada ahli sejarah yang sepakat. Walaupun di situ ada daerah namanya daerah Fayum. Ya, daerah Fayum itu orang di situ ada kincir air. Tapi kincir air ini dari dulu memang dipakai oleh orang masyarakat Mesir, karena di sebagian masyarakat Mesir itu adalah petani, ya. Yang pertanian itu biasanya airnya dialirkan melalui sungai-sungai Nil itu. Yang ada sungai Nil yang cabangnya besar, sampai kemudian dia cabang yang mengalir kecil-kecil itu, yang kalau kita sebut di sini irigasi, ya, dibuatkan sungai-sungai kecil itu. Dan situ ada kincir air yang dipakai, katanya itu adalah dulu kincir air Nabi Yusuf. Orang kalau pergi ke Fayum, kemudian datang di situ dibawa oleh pemandu wisatanya, ini dulu kincir air. Walaupun bagi kita tidak meyakini itu 100%, karena tidak disebutkan di mana tempat Nabi Yusuf lahir, atau itu kincir air Nabi Yusuf atau bukan, seperti itu. Atau ada di sana namanya Danau Korun. Nah, Danau Korun. Pernah dengar Bu Korun? Siapa Bu? Ibu kenal Korun? Kenal Bu? Bapak? Alhamdulillah nggak ada yang kenal, karena saya juga kenal. Cuma tahu gitu, kalau kenal nggak tahu gitu. Saya pernah nanya, ada Bu kenal Korun? Iya Pak, kenal katanya. Kenal dari mana Bu? Baru bingung kenal dari mana ya. Nggak pernah ketemu gitu. Dari cerita. Nggak, ya. Ada namanya Danau Korun. Sama ceritanya, orang menamai Danau Korun karena di Mesir tipenya itu kan di sana gurun. Jadi gurun, kemudian sungai, ada pertanian. Tapi tiba-tiba di sana ada namanya Danau Korun. Ada genangan air di tengah-tengah gurun yang luasnya sangat luas. Tiba-tiba orang menyebutnya itu sebagai apa? Danau Korun. Danau Korun kan kita sebut apa? Harta karun ya. Kalau orang gali tanah kemudian dapat harta, disebut harta karun. Karena di dalam cerita Al-Qur'an itu disampaikan bahwa Allah kemudian menenggelamkan kekayaan Korun setelah dia sombong, ya kan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Korun itu disebutkan salah satu, kalau ada simbol, kalau kita belajar dari simbol kekuasaan, simbol kezaliman Nabi Fir'aun itu atau Nabi Musa itu, kalau nabi-nabi lain, ya kan, nabi-nabi lain itu diutus kepada satu kaum, ya kan, disebutkan, ya kan, ada kaum Madian, ya kan, ada kaum Syuaib, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau Nabi Musa itu disebutkan apa? Bahwa Nabi Musa itu dikirimkan kepada orang lain, bukan pada kaum, tapi diutus langsung kepada siapa? Kepada Qarun, wa Haman, wa Fir'aun. Nah, apa Bu? Qarun, kemudian ila Haman, kemudian kepada Fir'aun. Fir'aun ini simbol diktator, simbol orang mempunyai kekuasaan kemudian menggunakan kekuasaan dengan semena-mena. Kemudian ada namanya Qarun. Tadi Qarun apa Bu? Punya kekuasaan. Kalau sekarang disebutnya ya para bandar lah ya. Yang membackup kegiatan-kegiatan, punya uang. Nah, itulah Qarun. Satu lagi apa tadi? Jadi ada Qarun, Haman. Haman ini apa? Panglimanya. Tentara apa? Tentara, panglima militernya. Jadi dari dulu cerita tentang bagaimana sebuah negara kalau mau adil, kalau negara bisa itu zalim dan sebagainya, ketika tiga kekuasaan itu ada di dalam sebuah negara menguasai. Pertama tadi apa? Fir'aun.
dengan kekuasaan yang sangat diktator, dia sebagai pimpinan negara, pimpinan ke politik dan sebagainya, disimbolkan oleh Qarun. Walaupun tidak harus namanya Qarun itu harus tegap ya, harus ditakuti gitu kan. Tapi Qarun bisa saja dalam bentuk-bentuk yang lain. Bisa jadi orangnya lemah lembut dan sebagainya. Yang kedua siapa tadi Bu? Haman. Orang yang karena kekuasaan tidak bisa berlanggang kecuali ketika dibackup oleh kekuasaan yang berupa militer. Maka kalau sekarang Mesir itu sampai sekarang negaranya dikenal sebagai negara diktator, kalau disebut sebagai Fir'aun yang masa kini, salah satunya karena militer itu sangat kuat di sana. Terlepas ya itu memang sudah menjadi budaya dari dulu. Yang kedua adalah apa tadi? Qarun, yang para pengusaha dan sebagainya seperti itu. Ala kulli hal tadi saya mengatakan disebutkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Tadi mulai dari kisah Nabi, kisah orang soleh, sampai kisah bahkan sahabat sekalipun. Beberapa sahabat diceritakan, ada Abu Bakar misalkan, ada Zaid bin Sabit misalkan disebutkan. Tapi sekali lagi tidak disebutkan, tidak ada ahli sejarah yang meyakini bahwa misalkan Yusuf itu pernah hidup di daerah sini. Walaupun disebutkan Mesir secara umum, tapi sampai sekarang tidak ada itu peninggalannya. Atau Musa barangkali, atau Nabi Harun tadi. Karena apa? Tujuan dari ketika Allah kemudian mengisahkan cerita-cerita orang dulu di dalam Al-Quran itu bukan untuk mengetahui letak secara detail di mana tempatnya. Tapi apa Bu? Allah ingin memberikan sebuah pelajaran, ibrah kata Al-Quran disebutnya. Jadi tanpa perlu kemudian kita pusing memikirkan Musa itu lahir di mana, kemudian sampai meninggal di mana, kuburannya di mana. Yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah yang sangat banyak, bahkan kalau kita lihat ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu mendominasi. Ya, mendominasi. Kalau dibagi 1/7 berkaitan dengan ayat-ayat hukum dan sebagainya, itu lebih sedikit. Disebutkan banyak kisah di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran seperti itu.